Baik, kita cek dulu. 5 orang. Oke, siap. Kita masuk ke wawancara. Wawancara itu apa yang dicari di wawancara? Nah ini, wawancara materinya itu menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas yang meliputi kejujuran, ya, kemudian komitmen, keadilan, etika, kepatuhan. Kemudian selanjutnya, nah ini ya, wawancara ini nih. Ini teman-teman, integritas dan moralitas. Tip dan triknya bahwa teman-teman ini isi semua jawaban karena tidak ada jawaban yang salah, mengisi pasti mendapatkan nilai. Pilih jawaban yang menunjukkan kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Dan jangan lupa di sini di wawancara itu 1 soal 1 menit. Jadi kalau ada 10 soal, maka Anda memiliki waktu 10 menit. Kalau Anda sudah masuk ke wawancara, maka tidak bisa lagi masuk ke atau ngisi kompetensi yang lainnya. Baik sosiokultural, manajerial, maupun teknis. Tidak bisa. Ini konsepnya, ya. Tapi kita akan masuk ke sedikit banget ya. Emang sedikit wawancara. Bingung di panjang-panjang juga. Bingung mau kemana aja. Punya konsepnya seperti itu. Ya, kita masuk ke soal sekarang. Mana. Oh ini. Siap, teman-teman udah siap? Konsepnya pilih jawaban yang terbaik. Ingat, pilih jawaban yang terbaik. Baik, kemarin kita sudah, di sini wawancara juga ya. Sudah mengatakan trik yang pertama. Coba Anda tutup ini. Ya, Anda tutup. Kemudian Anda kerjakan soal nomor 1. Coba rasakan. Silakan mulai dari sekarang. Silakan. Bagi teman-teman yang belum gabung ke apa ke grup Jum Subuh, silakan Anda gabung. Linknya sudah saya berikan di grup. Silakan baru 6 orang. Silakan teman-teman. 1A. Baik. Kita samakan teman-teman. Apa yang harus dilakukan Indah? Segera menyerang pekerjaan tanpa A. Ini integritas. Ya, terkait dengan integritas. Maka Indah jawabannya integritas. Jadi Indah harus integritas. 2 hari kan sudah dibilang 2 hari. Tanpa harus. Dia harus memiliki kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik. Integritas dan moralitas. Ayo nomor 2.
Nomor dua, silakan. Nomor dua, sudah selesai. Maha baru terima kerja pabrik logam sebagai pegawai baru. Maha belum terlalu mengenal jenis pekerjaan dan cara menyelesaikannya. Suatu malam tiba-tiba Mahat tugas manajer menyelesaikan tugas rekannya yang tiba-tiba memutuskan keluar dan berhenti kerja. Mahat jelas kaget dan kesulitan dengan penugasan tapi tidak punya pilihan lain selain menjalankan perintah atasan. Apalagi manajer tadi memberikan tugas tersebut karena kagum melihat track recordnya. Sesuatu terbaik. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan? Oh, kira-kira yang mana? Segera ya, segera. Segera juga berusaha menyelesaikan sesempurna mungkin. Ini yang ideal ya, idealisnya. Kemudian jadi nggak ada istilah tawar-menawar dan lain sebagainya untuk integritas. Suatu nomor tiga, suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpanan organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui yang dipunyai Marmis ya. Yang dilakukannya dengan alasan Marmis punya hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dan tidak punya uang padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya di kondisi tersebut, yang akan saya lakukan menghadapi Iwan adalah gimana? Gak boleh ya, gak boleh membuka rekening orang lain. Gak boleh membagi orang lain. Nih, kecuali kayak bank aja ya. Gak boleh kan? Enggak, bank juga. Pergaulan yang sehat bila ada kerjasama yang baik antar teman sepergaulan. Ya, ya tuh. Jadi jawabannya adalah nomor 4 apa? Nomor 4. Nomor 4 apa jawabannya teman-teman? Nomor 4 D benar. Jawabannya benar ya. Nomor 4 D. Sekarang nomor 5. Saya agak sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, berarti nomor 5 jawabannya apa? Nomor 5. Orang yang gampang tidur itu gampang sehat ya. Gampang sehat. Nggak sehat aja orang yang tidur itu. Kemudian nomor 5 D. Nomor 6. Seandainya Anda satu tim dengan Pulan dan Anda tidak setuju dengan keputusannya, apa yang lebih pertimbangan ketika Anda menjalankan sikap? Ya, apa? Tim ya. Kerjasama ini. Jawabannya nomor 6. Nomor 6. Yo, nomor 6 apa? Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6. Nomor 6 adalah nggak boleh langsung ya. Nggak boleh langsung di depan orang. B. Nomor 7, silakan teman-teman. Kalau ngecek orang nggak boleh di depan umum. Marahin anak buah nggak boleh depan umum.
Oke. Gambar 7, ayo 7 apa? Yang lainnya, ayo yang lainnya. Silakan yang lainnya. Yang lainnya silakan. Nomor 7, 7 nomor 7 ya. 7A. Saya selalu berusaha agar pendapat saya dengar orang lain. Karena itu saya berusaha keras mempersiapkan segala informasi untuk merupakan pendapat saya. Karena ya udah, orang bebas berpendapat. Memang benar. Lebih baik menggunakan pendapat sendiri pada menggunakan. Karena prinsipnya kita harus bisa mempengaruhi orang lain. Kalau mempengaruhi orang lain, kalau kita bisa mempengaruhi orang lain, pendapat kita yang harus kuat, ya. Kemudian nomor 8, silakan teman-teman. Nomor 8, silakan. Nomor 8, silahkan. Oke, nomor 8. Dalam menanggapi informasi, mengusulkan apa nih? 8D. D. Kemudian dalam menanggapi informasi teman-teman, saya mengenal baru saya sebagai orang yang teman-teman orang baru ya. Ayo nomor 8. Silakan nomor 8. Dalam menghadapi informasi teman saya yang mengenal baru saya sebagai orang yang um, perempuan dan menang informasi teman-teman, itu maksudnya ya. Sering berbagi informasi, menulis informasi yang ada, siapa yang memberikannya, mempunyai informasi yang jadi disampaikan oleh orang percaya, mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dan mencari persambahan. Apa yang harus Anda lakukan? Yang hati-hati ini adalah yang di sini. Nomor 9, silakan nomor 9. 9. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat ketika pembicaraan sedang berlangsung.
Padahal saya ingin menyumbang ide. Apa yang saya lakukan? Etika. Ayo. Jadi nggak langsung nyamber ya. Kalau etikanya nggak boleh nyamber. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 10, kesempurnaan diri merupakan hasil dari pencapaian bertahap. Ya, bisa kerjakan dengan kesempurnaan, kebijaksanaan, apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kemudian dalam kondisi sulit, membicarakan masalah selangkah demi selangkah adalah hal yang terbaik. Menuruti urutan penyelesaian masalah memang sulit, dan penyelesaian masalah tentu suatu metode yang logis. Nah, ini jawabannya adalah metode walaupun selangkah demi selangkah itu menjadi sebagai patokan. Ya, patokan. Kemudian nomor 12, dalam mengevaluasi informasi, bagi saya sumber lebih penting daripada isi. Nah, maksudnya, agar lebih terlihat perkembangannya, maka semua kerjaan harus dievaluasi. Isi dari informasi merupakan penting yang dapat dilakukan sebagai acuan. Yang tidak akurat sering menyesatkan. Orang tidak boleh menerima informasi sebelum diketahui kejelasannya ini. Maknanya gitu ya, maknanya. Maknanya. Oke, 12D. Kemudian nomor 13, sekolah gratis pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan murah merupakan asuransi pendidikan. Menurut saya, oh kira-kiranya. Gratis, ketika aja, yang wajar aja, empati gitu kan. Nomor 13, kampung Anda menjadi lokasi perusahaan besar. Penduduk menilai perusahaan yang nantinya hanya akan membawa dampak negatif lebih banyak bagi penduduk. Anda diminta menyampaikan sikap penduduk yang menolak perusahaan di hadapan anggota dewan dan bupati. Sikap Anda, ayo, ya tegang lah, awal kemudian tenang. Artinya kemampuan mengendalikan diri ya. Kemampuan mengendalikan diri. Akhir ini banyak tayangan televisi yang saya rasa kurang mendidik. Melihat fenomena tersebut, saya pribadi, ya Anda nggak boleh, ini ya. Jawabannya adalah pat, apa etika, judulnya etika, aturan gitu. Gitulah kalau wawancara ikut aturan, ikut yang ketentuan. Masa sih nggak 10 menit nggak selesai gitu kan? Seperti biasanya, menghadiri seminar adalah kegiatan ya normatif dapat menambah ilmu pengetahuan. Kemudian setiap orang harus selalu mengembangkan diri dan terus belajar sepanjang hidup. Pendapat saya terkait pernyataan tersebut adalah setuju. Setuju. Setuju yang mana? Pasti setuju ya, cuman A tinggal B. Nah, bisa menjalankan. Kemudian perusahaan tempat Dora bekerja memberi kesempatan Dora melanjutkan jenjang S2 namun dengan biaya pribadi. Tindakan terbaik Dora ikutlah, nah, mencari beasiswa lah, fokus. B. Kemudahan mengakses informasi via internet saat ini buat saya nah, memperluas wawasan dan meningkatkan keilmuan. Bukan hanya mandiri ya. Coba kalau soalnya kayak gini terus. 21, 20. Dalam kaitannya dengan perubahan, secara umum saya dinilai orang lain sebagai orang yang mudah, adaptif. Jawabannya ini. Kemudian nomor 21, bagian dari penetapan informasi pos baru, setiap pegawai di kantor diminta untuk melakukan update data pribadi secara online. Tindakan saya
Minta bantu mendampingi keterbatasan bidang teknologi. Jawabannya adalah Anda harus cepat ya perubahan. Ya, Bang. Jadi yang ambil yang positif-positif, yang baik-baik aja yang diambil ya. Kuncinya di sana saja. Ambil yang terbaik. Jadi konsepnya sama dengan konsep di kompetensi manajerial konsepnya. Saat saya sedang tidak sibuk dan secara mendadak diminta menggantikan teman yang sedang dirawat di rumah sakit, saya langsung menerima dengan segera. Anda langsung, pokoknya ada tugas itu harus disanggupi. Ya, teman teman sekantor saya, seorang tuanya lulus nasional tidak dapat menghadapi penerima ijazah sekolah karena mereka harus keluar kota. Saya akan teman sekantor ya. Kalau teman sekantor dan lain sebagainya, Anda bisa hanya bisa memberikan pendapat, nggak boleh ya nah, memintanya. Jadi pendapat, jadi disuruh pertimbangan, mempertimbangkan. Teman saya meminjam sepeda motor kepada saya untuk pergi ke tempat kerja, padahal sepeda motor tersebut hasil pinjaman dari ibu saya. Nah, kalau di kita kan boro-boro minjem, apa ngegade aja langsung dijual. Meminjamkan karena bukan. Jadi jawabannya integritas. Nah, integritas ini tidak berani meminjamkan. Seorang teman saya tercatat sebagai pegawai negeri indisiplin di kantor sehingga selaku teman saya berwajiban teman ya. Kalau sudah teman nggak usah lapor-lapor dulu ke kantor tepat waktu. Jadi contoh yang buat teman-teman menyarankan saran aja karena nggak bisa maksa loh teman doang kok. Oke, 1 sampai 25 benar berapa teman-teman? Kalau apa kok? Kalau ini gampang ya. Yang penting Anda paham konteksnya, apa yang harus diambil, itu yang penting di sana. Nggak usah dihafal, yang penting Anda paham mau kemana. Yang penting yang paling integritas dan bermoral ya. Gitu ya. Gitu teman-teman. Dapat berapa teman-teman? Woi, 23, mantap. Yang lainnya dapat berapa teman-teman? 24. Waduh, mantap benar. Kalau melanggar hukum lapor atasan kalau melanggar hukum. Kecuali kalau melanggar hukum ya. Tapi kalau integritas sesuai dengan aturan. Aturan itu kalau misalnya orang berintegritas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku gitu. Biasa seperti itu. Integritas lah ya. Sesuai etika, norma, peraturan, undang-undang itu integritas. Tapi kalau sekedar misalnya tidak yang itu yang kriminal, misal korupsi, ya korupsi. Kalau misalkan hanya chatting, mencuri waktu, ya kita tegur kalau kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah merubah laporan itu kriminal itu harus lapor. Karena pada prinsip ajuannya atau pada prinsip hukum itu Anda diam itu berarti menyetujui. Ya, ya. Silahkan yang lain kalau ada pertanyaan teman-teman. Ini saya harus istirahat yang kayak ini. Gak enak badan.
Silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan lain. Dan mudah-mudahan besok saya bisa masuk untuk kuliah subuh ya. Nantilah kita lihat. Ya, itu saja dulu teman-teman. Terima kasih. Mohon doanya mudah-mudahan fit lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.